Ibu-ibu, 9 kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan untuk anak-anak terang. Kita baca dalam Matius 5 dari ayat yang ketiga sampai seterusnya. Kita akan bahas beberapa aja, yang lain yang saya rasa ibu-ibu udah ngerti, nggak perlu dibahas ya. Kebahagiaan yang pertama di ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita harus benar-benar merasa miskin di hadapan Allah, mengakui ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, kelemahan-kelemahan kita, baru kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Jadi saya sudah katakan, kalau Tuhan yang semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Kalau kita yang kuat, kalau merasa kuat, kita nggak perlu Tuhan. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita harus miskin di hadapan Tuhan, kita miskin akan kemampuan, miskin semuanya, maka Tuhan akan berada dalam pihak kita dan kita akan merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua, di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini semua sudah tahu, semua pasti ngerti. Kita ikut iring Tuhan, kalau kita merasakan kesusahan pasti itu ada penghiburan yang Tuhan berikan buat kita. Kebahagiaan yang ketiga di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow, jauh hebat benar ya kalau kita akan memiliki bumi, kalau kita menjadi orang yang bahagia di hadapan Tuhan yang disediakan kepada kita. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata berbahagialah orang yang lemah lembut, karena untuk orang yang bisa lemah lembut itu nggak gampang juga. Saya aja nggak bisa untuk jadi lemah lembut karena udah kebiasaan hidupnya seperti ini ya seperti ini. Tapi setiap hari kita mau belajar lemah lembut karena keindahan dalam hidup ini adalah kelemah lembutan hati. Kalau kita bisa bersikap lemah lembut kepada setiap orang, banyak sekali orang yang suka kepada kita. Nah, untuk belajar lemah lembut itu ya nggak mudah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan ya, Tuhan menguasai hidup kita. Apa yang akan kita sambung ke orang lain itu akan ada kelemah lembutan sehingga orang bersimpati kepada kita. Sekali lagi saya katakan itu nggak mudah, tapi kita minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, akal budi supaya apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan ibu-ibu. Tadi kebahagiaan yang ketiga sudah, kebahagiaan yang keempat. Berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran dan pembenaran itu beda tipis. Ya, tapi Tuhan menghendaki kita kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran itu hal yang mudah, karena apa? Pembenaran itu diri kita sendiri yang membenarkan. Tapi kalau kebenaran itu hanya dari Tuhan. Tapi banyak orang yang alasan, biarlah Tuhan yang tahu apa yang aku lakukan, merasa dia benar. Tapi kita kan nggak tahu, kalau Tuhan bisa diajak komunikasi secara langsung, mungkin kita akan enak, puas ya jawabannya. Tapi kan nggak bisa. Jadi Tuhan tuh maunya supaya kita tunduk akan peraturan Tuhan. Kalau pembenaran itu kita bisa membenarkan diri kita sendiri. Tapi kalau kebenaran itu dari Tuhan. Nah, itu Tuhan yang kehendaki kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Ya kita menurut firman Tuhan. Menurut apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Mau belajar terus berjalan di atas kebenaran. Makanya itu setiap saat kita harus berdoa, Tuhan, tunjukkan jalan kebenaran-Mu supaya aku berjalan di atas kebenaran Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Kalau apalagi ya kalau kita yang sudah memasuki usia yang cukup senja, apa yang kita cari hanya satu hal, menyenangkan hati Tuhan. Karena kepuasan dunia itu nggak ada habisnya, dan kepuasan dunia itu tidak kekal, hanya semu. Tapi kalau kebenaran dari Tuhan itu kekal, rasanya indah kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Karena itu kita terus mau belajar cari kebenaran Tuhan, jangan pembenaran. Karena pembenaran dan kebenaran itu bedanya tipis, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang orang bisa tergelincir. Ya maksudnya dia benar. Tapi itu bukan kebenaran, pembenaran.
Semua orang mesti minta dibenerin. Nggak ada yang mau disalahin, nggak ada yang mau diremehkan. Pasti maunya benar. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan atur hidup kita. Ibu yang dikasihin Tuhan, hidup ini semakin hari semakin indah kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang nggak pernah lalai dalam hidupnya, lalai dalam segala hal untuk mengatur hidup kita. Karena itu biarlah hidup kita mau berjalan di atas kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuan hidup kita sebagai anak-anak terang. Tujuan hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kita mau terus belajar hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup senantiasa tambah hari tambah dekat kepada Tuhan, maka jalan hidup kita akan diatur Tuhan, sungguh sangat indah. Makanya kadang-kadang orang kalau masih muda tapi kok selalu melakukan hal-hal yang tidak benar, kok nggak sayang dirinya ya. Karena mereka belum sadar. Beda kalau orang yang sudah sadar, menyenangkan hati Tuhan, maka hidupnya juga kudus, belajar kudus. Yang selanjutnya, ayat yang ke-6, kebahagiaan yang ke-6, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Memang benar ya Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Alkitab berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau kita menyembah Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendidik kita supaya kita senantiasa berjalan di atas kebenaran Tuhan, untuk senantiasa belajar terus semakin hari semakin kudus. Karena kalau kita semakin kudus di hadapan Tuhan, kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup kita pasti akan menjadi kudus. Karena Tuhan kita kudus sesuai dengan Alkitab katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Ya, ayat selanjutnya yaitu kebahagiaan yang ke-7 di ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Benar, itu jelas ya Ibu kasih Tuhan. Kenapa kita suruh bawa damai? Karena Allah kita adalah juru damai. Tuhan Yesus adalah juru damai. Maka kita sebagai anaknya, mengaku sebagai anak harus memiliki damai. Sehingga kita boleh menjadi teladan buat orang-orang bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita mau terus belajar kudus di hadapan Tuhan.